Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah hikmah tentang dosa dan tentang keagungan anugerah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada dosa yang kecil jika keadilan Allah itu yang dihadapkan kepada Anda. Tidak ada dosa besar jika anugerah Allah yang dihadapkan kepada Anda. Maksudnya jamaah sekalian, dosa kecil akan dikenai sanksi oleh Allah sebagai balasan itu karena keadilan Allah. Ya. Jadi kecil, dosa-dosa kecil banyak, kok dikenain hukuman, kenain sanksi, kenain azab, itu semata-mata karena keadilan Allah. Dosa besar, tetapi karena anugerah Allah, maka dosa besar itu tidak ada artinya bagi seseorang karena Allah rahmatnya maha luas. Jadi ketika Allah memperlakukan dosa kecil dikasih balasan, maka itu adalah karena keadilan Allah. Tetapi Allah tidak menganggap dosa besar ketika Allah menghadapi dengan segala anugerah dan rahmat kasih sayangnya. Mari kita baca penjelasannya. As-saghirah, dosa kecil, ya al-jarimatul lati la wa'ida fiha minal Qur'an wala minal hadis. Dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang tidak disebutkan ancamannya oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun hadis. Jadi dosa-dosa yang besar itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Dosa kecil yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an siksanya atau ancamannya apa? Contohnya, ya kita misalnya ada tidak sengaja jalan-jalan tiba-tiba nyenggol cewek, nah itu kan dosa itu. Tapi tidak ada ancamannya di dalam Al-Quran, itu dosa kecil. Sungguh pun demikian, dosa kecil kalau itu dilakukan maka ada hitungannya oleh Allah dan itu diperlakukan karena keadilannya. Wal kabirah, dosa besar, yallati tawa'ada alaiha bil adabi awil haddi fil Quran aw fis sunnah, yaitu dosa yang di sana disebutkan ada azabnya atau dijanjikan oleh Allah ada hukumannya semacam had, kisos dan sebagainya, itulah dosa besar. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kita sebagai hamba Allah kemarin itu
kita harus punya sisi yang beriringan, yaitu roja, harapan bahwa Allah itu maha pengampun, Allah maha pengasih. Supaya apa? Supaya kita tidak berputus asa. Kita juga harus punya rasa khauf, supaya kita tidak sembarangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun ada hal-hal yang diberikan siksa oleh Allah karena kita melanggar aturannya, maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan yang kecil-kecil itu memang tidak dianggap oleh Allah kalau kita bertaubat, tetapi ketika itu terus menerus dilakukan itu bisa makin banyak, dan ketika Allah memberikan sanksi, memberikan balasan, maka itu adalah semata-mata keadilan Allah. Sebaliknya banyak dosa yang besar, tetapi karena kita bertaubat kepada Allah, maka yang besar itu tidak dianggap oleh Allah karena Allah Maha Rahman dan Allah Maha Pengasih. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti tempo hari yang saya ceritakan, seorang yang membunuh 99 orang lalu bertaubat, itu dosanya besar. Tetapi ketika dia bertaubat, maka jablas semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka sebaik-baik manusia adalah seperti biasa, kita salah lalu minta maaf, kita berdosa lalu minta ampun. Itu yang terbaik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari, setiap waktu sangat rindu akan hamba-hambanya yang selalu beristighfar mohon ampun kepadanya. Sekian dan terima kasih. Sekilas hikmah satu ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.